warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tips and tricks laptop mati total atau mati suri akibat update Windows ya. Pada laptop Acer Aspire 3 Ryzen ya, Ryzen produksi tahun 2001-2022. Yang spesifikasinya serinya seri AMD ya, VGA-nya atau GPU-nya masih AMD juga ya. Ryzen Radeon lah seri AMD 3 itu. Pada spek ini dia masih menggunakan harddisk ya, SATA harddisk 3, dan masih ada slot NVMe generasi 3 ya, dan ada model apa ya, model RAM-nya udah onboard 4 GB, dan ada slot memori satu lagi SODIMM ya, DDR4 itu, jadi total 8 GB ya. Nah, ini sekilas catnya ini saya udah tes. Laptopnya nggak mau nyala, Mister. Ini tuh posisinya lagi di cas, lampu indikator ininya nggak nyala. Tuh. Seperti yang di video ini, dia nggak nyala juga ya, nggak nyala di tes terus udah ganti adapter juga segala macam. Ini diakibatkan karena update Windows yang gagal di update Windows sampai baterainya habis, koneksinya juga lemot, masih pakai WiFi atau pakai hotspot tethering, dan karena ini masih series ini masih pakai harddisk itu, makin tambah lemot aja. Terus saya udah konfirmasi segala macam, siapin barang di Magetan ya, kebetulan Magetan saya suruh inilah beli semacam bubble untuk packing aman ke Bekasi ya. Sekarang ini seriesnya saya minta fotoin, ini seriesnya, yang di back covernya katanya sih belum pernah dibongkar, tapi aneh ya, segel bautnya udah hilang. Nah, ini videonya yang tadi, ini serinya nih Ryzen 3 ya kan, grafiknya AMD. Nah, ini seriesnya nih udah slim lumayan sih. Nah, sudah, terus kita cekin segala macem, oke, dikirim ya, dikirim. Casanya lupa dibawa ternyata ya, nggak dibawa casanya, ya udahlah nggak dibawa. Nah, ini siap packingnya ya, bubble udah kirim ternyata. Nah, Saya bungkusnya kayak gini, Mister. Tuh. Nanti tinggal di sini dikasih alamatnya, itu nanti saya kirim ke Mister. untuk lebih jelasnya saksikan di video yang lebih seri lengkapnya. Ini penjelasan historis dari catnya aja. Oke, langkahnya macam-macam nih, ini bakalan ada part 2 nya ya, karena bisa lebih dari 1 jam. Ini saya bagi 2, setengah jam lah kurang lebih. Penangannya seperti dibersihin segala macam-macam. Ternyata nih kasusnya juga user bilang sih belum pernah dibongkar, tapi kok bautnya yang bagian engsel sebelah kiri ya, itu nggak bisa dibuka, dan segelnya udah sobek ya segel. Dan setelah dibongkar, kok segel di prosesor yang warna kuning itu, biasa segel kalau ngebongkar motherboard kok nggak ada gitu guys. Akhirnya kirim, udah sampai bla bla bla, dipaketin, dan udah sampai lah, saya cek segala macam, akhirnya sampai 1 hari ya. Nah, silakan videonya ditonton aja lah. Oke, gitu aja. Selamat menikmati berbagi sharing ilmu. Saya bungkusnya kayak gini, Mister. Tuh. Nanti di sini dikasih alamatnya, itu nanti saya kirim ke Mister.
Oh, oh. Gue bisa nonton sayang sih nggak ada casannya, ngeri, asli ngeri banget. Oke, sudah coba tes ya, ini casannya kiri. Wah, nggak bisa, kecil colokannya, kecil. Unboxing kurang aman ya, serem banget. Ini juga chargerannya saya nggak pas, yang Lenovo apa yang Acer juga nggak masukin. Kayaknya harus ganti casannya. Iya nih casannya saya nggak bisa ngecek casan. Dan ini yang Asus nggak bisa, yang Acer juga nggak bisa. Terus gue aja ntar paling ya, paling pakai apa ya biar casannya masuk. Terus kayak gitu aja ya. Enggak, ini bener belum pernah dibongkar. Ini bautnya oke oke, di sini oke, buka bautnya. Nah, di sini oke. Di sini udah oke. Nah ini, oh, ini kemungkinan besar dudukannya uh, patah ini, dudukan bautnya. Berarti ini yakin ya, udah belum pernah dibongkar. Ini kemungkinan besar dudukan bautnya ini patah. Saya cengkil dulu, ada alat buat cengkil. Segini masih kurang. Oh, ini belum bongkar, hancur. Tuh, nggak bisa ini belum pernah dibongkar ini. Oh, nggak bisa. Tuh, tuh, jatuh. Tuh, yang salah. Kemungkinan besar sih udah pernah dibongkar. Ya, namanya udah begini ya. Ini masih pakai harddisk nih. Tuh, masih pakai harddisk ya. Oh, ini sampai hilang. Oh, tampilan ini masih pakai harddisk. RAM masih RAM masih bawaan Samsung, merek Samsung berapa giga, 4 giga tuh ya, 4 giga masih pakai harddisk. Harddisknya 500 giga. Nah, ini pakai anti bisa nih kalau mau upgrade biar kencang. Baterainya, oh ada baut tuh, ada baut nih, di sini ada baut mana ya? Baut dari mana ya, jangan pernah dibongkar konslet bautnya ada di dalam, jatuh satu. Padahal tadi sih lengkap. Ini kondisinya bersih nih. Nah, ini bersih. Tuh. Saya cabut baterainya dulu aja biar nggak konslet. Jadi biasanya ada saklar, kalau ada saklar kita pakai saklar, kalau nggak ada yang nggak usah. Baterai CMOS-nya kita lepas dulu. Oh iya nih ada saklar, ini saklar itu buat reset baterai.
Ini baterainya kita lepas dulu. Ini bisa tekan, ini bisa. Ini buat reset baterai, bisa pakai ini biar aman. Saya bersihin, saya bongkar pasar prosesornya. Speakernya apa dulu baterai. Wow, sakit. Pelan-pelan ya, jangan sampai bocor ya, sobek. Ya, kita tungguin aja. Ini kita tanpa 20-30 detik ya, 1 menit lah ya. Pertama kita lepas dulu, bersihkan dulu. Sebenarnya nggak kotak-kotak amat ini lah, nggak kotak-kotak amat. Baterainya kok nggak ada baut-bautnya ya, aneh. Nah ini tampilannya kayak gini. Kipasnya kita bersihin dulu aja, pasar prosesornya. Nah ini kotor-kotoran. Di sini segelnya harusnya ada ya, segel kalau dia belum pernah dibongkar. Pasanya lumayan kering ya, ntar kita ganti pasar prosesornya. Bersihin dulu, kipasnya juga kita buka. Kipasnya bersihin dulu, kipasnya terlepas kipasnya. Nah, sudah kita bersihin. Ini kita cairin pembersih aja, nggak usah kita angkat motherboardnya. Karena di reset dulu, di reset begini, ini kan ini begini lepas baterai segala macem. Ini bisa ditekan ini buat reset juga. Ini kalau nggak bisa juga berarti kemungkinan ada komponen yang bermasalah, AC chargingnya kemungkinan besar. Ini harus ada baut lagi nih, 1, 2. Ini bautnya nggak ada nih. Kalau kita ada di sini ya, oh, tutup, kita tutup, dia baut ngikut ya bautnya. Oh, bautnya ngikut berarti bener. Ini bautnya baut atas ya. Oke, bautnya benar. Jadi gitu aja, kita berarti ini kita bersihin dulu, ganti pasang prosesornya, bla 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 bla. Kalau udah langsung kita ini. Oke, gitu dulu aja ya. Bahaya ya, takutnya kena PCB ya.
Coba gini mesin. Ada kuning bahaya. Kita pakai nggak usah yang kuning aja lah, ke atasnya aja. Lumayan PR. Kayak PCB yang kena ya, karena dia kuning gold. Terus itu nggak kegores kali, nggak kegores. Ini cairan IPA alkohol ya, yang bagus buat bersihin, bukan pakai thinner itu makan apa, memakan body. Bisa kadang kalau thinner kurang bagus mengandung air. Kalau ini alkohol 99% IPA yang cairan. Terus ini sambil diangin-anginin aja ya. Aku kurang yakin ya yang gold itu ya, pakai yang biasa aja lah. Buatnya kita bersihin dulu. Oke gitu aja ya. Ntar kita bersihin. Bersihin aja. Oke gitu aja, selesai. Nah, kita pakai yang biasa aja. Oke, lalu kita buat-buatin aja.
Tiga ya. Tengah dulu. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. Harusnya sih ada stiker yang kuning gitu kalau belum pernah dibongkar ya. Kemungkinan sih kayaknya sih udah pernah dibongkar. Menurut pendapat saya ya. Karena kalau selama ini pengalaman saya bongkar laptop itu pasti ada kuning-kuningnya gitu. Baut yang gede-gede ini. Wih, bukan yang ini berarti ya? Ini bukan yang ini, kan sih yang kayak gitu ya, yang ada tandanya, jadi sendiri. Coba ya. Bener ini kayaknya. Oke, memori kita pasang lagi, balikin. Ya, baterainya kita tes dulu ya. Kita tes positif negatifnya itu voltasenya berapa banyak. Oke, bentar dulu, kayak gitu dulu aja. Ini kan saya pakai charger converter ya. Saya pakai charger converter, ini kan 19 volt 2,36. Harusnya sih bisa ya. Ini bukan chargernya berarti masalah. Bukan? 2,37 36 sama aja. Nggak masuk ya, nggak ada indikator apa-apa. Indikatornya di sini ya, sebelah sebelah sini nggak ada indikatornya sama sekali. Oke, kemungkinan besar ini motherboardnya. Kita bongkar, kita bersihin. Kita bukan bersihin ya, kita jalur-jalur kita cek. Oke, gitu lagi. Setelah di reset sebagai tegangan baterai buat sebelum tegangan sih, belum, masih di apa namanya, dicek. Tadi saya cek pakai voltmeter. Terus jalur ininya nih, jalur sininya nih, pasannya nih, sistem negatifnya saya cek, kok ngesot gitu, ngesot. Ya udah, baterainya saya lepas lagi ya, pasangin lagi jalur-jalur voltase yang ke baterai. Saya cek tes, baterainya agak-agak kosong. Ya udah, saya coba tes, pasangin lagi, alhamdulillah indikatornya nyala.
indikator nyala nih. Nah, pas udah indikator nyala, saya bersihin lagi buru-buru dong. Saya bersihin aja pakai cairan pembersih alkohol ya. Alkohol ini nih ya. Semua papannya, motherboardnya tuh yang bagian atas ya, bukan bawahnya ya. Atas aja jalur power, jalur BIOS segala macam tuh yang buat mereset, pokoknya power voltase ke berapa gitu ya, voltase biar yang 19 volt, yang 3 volt, yang 5 volt, yang 12 volt gitu, 11, berapa gitu. Itu pas hasil dicolokin charger nyala. Nah ini kemungkinan besar nih masalah kamu tuh, ini kan laptopnya lemot banget ya, RAM 2 GB masih pakai harddisk ya. Sebenarnya tipe AMD Ryzen ini, AMD Ryzen 3 ini ada di atasnya dia, yang di atasnya dia tuh pakai NVMe bukan pakai harddisk. Nah RAM 4 GB, Windows 11 64 bit pakai SSD 1 itu lumayan kenceng, tapi kalau pakai harddisk itu lemot banget. RAM 4 GB dia harus minimal ya, idealnya di Windows 11 itu RAM-nya RAM ya 4 oke, pakai NVMe atau SSD SATA bukan pakai harddisk. Nah ini kemungkinan besar nih kamu ngupdate BIOS lemot, kamu matiin segala macem. Lama-lama begini, ini bakalan nih kalau dibegituin juga, masih begitu juga paksain, ini bakalan kamu BIOSnya kena CMOS BIOS. Tadi baterai CMOS BIOSnya saya reset, saya cabut, CMOS BIOSnya yang kena. Kalau BIOS kena itu sayang. Kalau biasa kena, sayangin apa? Laptopnya mati total. Ini masih bisa selamat nih. Ini tanpa flashing BIOS, cuman cabut baterai CMOS, baterai laptopnya yang kotak itu di reset segala macem, agak jumper dikit, menyala nih. Ini kemungkinan besar update nih, matinya pas di update nih, kemungkinan besar ya. Oke gitu aja. Kalau saya saranin mendingan biar nggak mati, upgrade minimal aja SSD SATA atau NVMe, SSD SATA 256 lah. Kalau memang harganya sih 512 ya. Sekarang mahal harga 512. Memori, RAM, NVMe, SATA, SSD SATA tuh lumayan lagi mahal. Kalau 256 merek Vigen sekitar 400-500 itu. 400-500 ya. NVMe juga yang 256 itu harganya lumayan, harganya sekitar 128 jarang nggak ada. 256 itu hitungnya second. Itu harganya NVMe 256 itu harganya 500-an ya, 400 sampai 500-an. Nah, NVMe kalau SATA itu 400-500-an, Mas setengah lah paling mahal ya kalau merek Vigen. Kalau NVMe itu 256 itu 500-an lah, lewat tiket. Kalau yang 512 lebih mahal lagi. Ideal sih ada slot NVMe-nya ya. NVMe itu mahal, slotnya ada lebih kenceng dia. NVMe-nya keren deh, kalau NVMe itu kenceng banget. Itu kinerjanya jauh dibanding pakai harddisk. Nah ini kemungkinan besar dari update Windows-nya nih. Update Windows-nya kelamaan, kamu cancel segala macam. Ini aja loading masih lama. Ini saya pakai kabelan nih, biar update-nya biar kencang. Nah kemungkinan besar itu gara-gara itu biar ya jadi mati suri deh ibaratnya nih. Kalau saya saranin mendingan ganti SSD SATA atau NVMe, terserah. Kalau RAM satu keping doang 4 GB, kalau mau diganti ganti langsung 8 GB, mahal itu. 8 GB itu DDR4 harganya sekitar, ini riset lagi ya, harganya sekitar 900 1 jutaan, merek Vigen ya, garansi lifetime. Kalau SSD SATA NVMe itu garansi 3 tahun lah, 3 tahun sampai ya ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah yang 5 tahun mahal harganya. Nah ini lagi loading lagi nih. Ini kemungkinan besar udah fix memang update-nya tuh, karena kelamaan harddisk, pakai harddisk ya, RAM 2 GB pakai harddisk, dan jaringannya bukan update-nya nggak pakai kabelan tapi pakai wifi ya, jadi mati suri. Saya saran sih kalau biar nggak, kalau kena CMOS BIOSnya kena flashing, itu harganya lumayan, sekitar ya 9 ya, pokoknya di atas 700-800 sampai 900 itu flashing BIOS mahal. AC charging segala macem sama kayak AC charging power itu sekitar ya masih sekitar ya, memang sih separah-parahnya bisa 1 juta. CMOS BIOS flashing ya, flashing BIOS sama. Nah ini kan kena bisa 1 jutaan lebih ya, 1 jutaan lah estimasinya dengan motherboard yang tipe ini. Emang sih keluaran tahun 2001 2002 sekitar itulah ya. Saya saranin sih mendingan upgrade aja, biar tukar tambah aja. Kalau harddisknya dihargain berapa, nah ini masih ngupdate tuh, kemungkinan besar memang fix dari update Windows-nya nih.
Windowsnya update lemot, kamu paksain udah matiin aja segala macem. Bener gak? Kalau bener ya berarti fix ini mati suri gara-gara update Windows kelemot. Lama kelamaan kamu matiin aja, paksa mati, ditekan gitu. Udah gitu aja ya. Berarti saya cuma saranin ganti SSD SATA atau NVMe gitu aja ya. Oke, ini saya coba update aja biar sambil ngecas ya. Alhamdulillah. Ini pakai casannya sama aja sih indikatornya. Voltase ini panas banget nih. 19 volt 2, berapa 2,37 nanti ke 365 sama aja sih, nggak ngaruh. Panas. Ada apa? Oh, ini pakai komputer lagi. Jadi sempat mau di ini setting tegangan nih pakai power bank laptop, cas laptop. Alhamdulillah udah normal. Nah, udah ngetes satu gini buzzer. Begitu aja berarti ya kemungkinan besar tuh buat kedepannya jangan biar nggak mati suri lagi laptopnya. Ini kemungkinan besar harus di ini doang apa? Harus di ganti upgrade biar nggak update Windows, biar nggak lemot, nggak mati suri. Takutnya mati suri kena BIOS mahal itu. Jujur BIOS high power itu sekitar ya 700 sampai 1 jutaan. Sayang, mending ganti aja daripada keburu mati lebih parah lagi. Kayak gitu aja ya. Ini kemungkinan besar nih kamu update Windows kelamaan. Habis perpaduan habisnya masih RAM 4 GB dan internetnya pakai wifi lemot, ya udah jadi mati suri. Intinya tadi tuh mati suri karena gara-gara update BIOSnya, jadi harus di reset, di jumper, reset, cabut baterai CMOS yang di dalam laptopnya. Videonya udah cek videonya ya, nanti saya kirim ke buat ini nih. Tapi intinya nih masalahnya karena update Windowsnya nih yang terlalu lama, karena speknya yang kentang, hard disk sama RAM-nya. Di tipe ini harusnya ada yang lebih tinggi tuh, yang pakai SSD SATA atau pakai NVMe. Yang ini tipenya masih pakai hard disk. Jadi kedepannya kalau biar nggak mati suri, nggak kena BIOSnya, BIOS itu mahal itu, BIOS, ASIC power segala macam itu mahal, itu sekitar ya paling murah-murahnya 800 sampai 1 juta paling mahalnya. Oh ya, paling murah 800 sampai 1 juta. Mendingan daripada kedepannya biar nggak mati-mati lagi, mending kamu ganti upgrade hadis ke SSD SATA atau NVMe yang 256 atau yang 512 agak mahal. 256 sebenarnya sekarang harga mahal banget, harga mahal 256 itu. SSD SATA harganya sekitar 400-500an baru ya, garansi 3 tahun. Nah, NVMe ya selisih cuma 75 sampai 100, lebih mahal. 512 harganya lumayan mahal. 512 NVMe harganya sekitar 512 mahal itu 1 jutaan baru garansi 3 tahun. Oke, gitu aja ya. Pokoknya penyebabnya intinya ini mati suri ini untung nggak kena BIOSnya ya. Kalau kena BIOSnya kamu harus ganti BIOS, harus bisa 1 jutaan paling murah ya, 1 jutaan kurang lebih. Oke, gitu aja ya. Pas di proses nggak tahu restart apa sekarang nggak nyala tuh, nggak nyala tuh. Tuh. Tuh, nggak nyala. Tuh, nggak nyala lagi. Saya bekas ya. Tes lagi. Tuh, balik lagi kambuh. Tuh. Udah kedip doang. Tuh. 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 Oh. Kayaknya udah kena nih. Aduh parah, sempat nyala sebentar doang. Tadi baterai CMOS-nya udah BIOS, saya udah cabut juga untuk reset nih. Takut BIOS error segala macam, masih cabut deh. Nah, ini arah bawaannya ya. Nah, ini ya ada beberapa memori yang DDR4 4 GB juga. Terus ada ini NVMe. Ini NVMe ini. Nah, terus ada SSD SATA nih. Tapi ini 512 bukan 256. Nah, saya coba cabut dulu ininya, RAM-nya. Terus ininya juga saya cabut nih, baterai kamu nih, baterai laptopnya ya. Nah, baterai laptopnya cabut aja. Saya tambah baterai ya, saya tambah baterai, saya lepasin baterainya, konektornya aja yang saya lepas ya.
Nah ini tambah baterai, konektornya aja saya lepas, konektor baterainya ya. Udah lepas, tempelin gini biar aman. Nah ini lepas, ininya nih RAM-nya, kamu bawaan kamu ya, ini RAM bawaan kamu nih, bawaan laptopnya ya. Bisa lepas dulu, saya sisihkan. Terus harddisk kamu, ya coba lepas aja ya, baterainya lepas, lalu cuma saya lepas, harddisk kita lepas dulu. Kita lepas ya, harddisk kita lepas, bracketnya dipasang. Nah, kita jangan pakai harddisknya kita pakai tes dulu Windows 11 sampai pindahin di laptop lain. Saya pindahin di laptop lain biar sampai berhasil update Windowsnya, update Windows baru saya pasangin lagi. Kalau normal bisa normal, ya udah berarti alhamdulillah berarti. Ini kayaknya kamu harus upgrade, ganti harddisk ke SSD SATA aja yang lebih murah, karena kalau ganti NVMe lebih mahal. Yang 256 aja lah, 512 saya kosong sih, nggak ada, adanya saya kan 512. Udah oke, ini satu wifi nya ini aneh banget. Wifi kita lepas dulu. Ini kita lepas konektor. Nah, ini konektornya ya, konektor harddisk. Nah, oke, kita lepas konektornya. Kita lepas ya. Ini harddisk kita taruh sini aja. Ini saya coba pakai ini nih, pakai memori yang lain. Ini memori kamu ya, ini memori kamu, ini memori saya nih. Sama-sama Samsung, tapi tipe belakangnya beda. Kodenya 2132. Ini 1907 ini. 2132 tuh tahun produksinya tuh, tahun 2021 bulan 3 bulan 2 ini. Kalau ini saya kan beda, 17 2017 16. Oke, pakai ini dulu ya, atau pakai yang ini, sama itu terserah. Tes dulu. Oke, sebentar saya matiin dulu. Ini saya coba reset lagi ya, saya pakai NVMe ini ya, nah, pakai harddisknya saya lepas nih. Terus kamu saya lepas, memori juga lepas, saya ganti pakai yang memori saya pakai sebentar buat pinjam ngetes nyala aja ya. Habis nanti kita update-nya di laptop lain aja. Ini kita tes dulu di laptop yang lain. Ini kita coba tesnya, kalau nyala ya berarti ya alhamdulillah. Ini saya tes ini dulu, tes buzzer ya. Ini kalau dia nyambung berarti bermasalah di kita. Bunyi tuh, bunyi kita. Kita coba tes. Ini negatif nih, positif nih. Tes ini. Oke, gitu aja, kita tes dulu. Oke, kita sementara pakai gini dulu aja, kita dulu aja ya. Misal yang sebelah sini ya, nih ini yang saya remuk tuh dudukannya tuh, kita bakar aja dulu. Namanya tuh bautnya yang sel itu goyang-goyang sebelah kiri ya, kalau dibalik, kalau di muka itu berarti sebelah kiri. Ini udah remuk, ntar saya lem bakar aja. Kalau pakai lem
LED LCD biar nggak bergerak-gerak. Oke, kita gituin aja ya. Oke, berarti ini hilang dulu aja.